Kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam mendatangi Fir'aun di istananya. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam mengajaknya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun dengan angkuhnya menentang dan tetap menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun justru menantang Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan kekuatannya. Nabi Musa alaihissalam pun memasukkan kedua tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkannya kembali. Kedua tangan Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun mengatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam hanyalah seorang tukang sihir. Bahkan Fir'aun mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk saling menunjukkan kekuatan masing-masing di hadapan penduduk Mesir. Pada waktu yang disepakati, mulailah pertarungan sihir melawan mukjizat. Para penyihir Fir'aun datang dengan membawa tali-tali sihir mereka. Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka melemparkan tali-tali sihir itu. Tali-tali itu pun berubah menjadi ular-ular kecil. Ada rasa takut dalam diri Nabi Musa alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam agar tidak takut dan melemparkan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular besar. Sihir sehebat apapun mustahil dapat mengalahkan mukjizat yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular-ular kecil itu pun habis dimakan oleh ular besar tersebut. Para penyihir itu sujud dan bertaubat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun marah besar dan mengancam para penyihir itu dengan hukuman potong tangan dan kakinya. Kemudian mereka juga akan disalib di pohon kurma. Akan tetapi mereka tidak takut sedikit pun. Subhanallah. Setelah kejadian itu, Fir'aun semakin marah dan hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk pergi membawa seluruh pengikutnya meninggalkan Mesir. Nabi Musa alaihissalam pergi ke arah Laut Merah. Di belakang mereka, Fir'aun beserta pasukannya mengejar mereka. Kaum Nabi Musa alaihissalam hampir putus asa ketika posisi mereka di hadapan ada Laut Merah. Namun Nabi Musa alaihissalam sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong mereka. Tidak lama setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Nabi Musa alaihissalam pun melaksanakannya. Subhanallah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, air laut itu terbelah menjadi daratan luas yang bisa dilalui mereka. Nabi Musa alaihissalam dan seluruh kaumnya menyeberangi Laut Merah hingga berhasil sampai di seberang lautan. Fir'aun beserta bala tentaranya mengejar mereka melewati lautan yang terbelah itu. Ketika berada di tengah lautan yang terbelah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan kembali tongkatnya ke lautan agar air laut itu menyatu seperti semula. Nabi Musa alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan Fir'aun dengan kaumnya. Jazakumullah khairan katsir.